Hai Sobat Politik Historia. Perang Pasifik adalah salah satu teater pertempuran dalam konflik Perang Dunia Kedua. Perang Pasifik adalah pertempuran antara pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan negara persemakmuran seperti Australia dan Selandia Baru melawan Kekaisaran Jepang. Perang Pasifik secara resmi dimulai saat Angkatan Laut Jepang yang dikomandani Laksamana Isoroku Yamamoto menyerbu basis Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1941 dan kemudian diikuti invasi pasukan Jepang ke wilayah jajahan Amerika Serikat dan Inggris di Hong Kong, Malaya, dan Filipina. 7,5 jam setelah serangan di Pearl Harbor, Kaisar Showa atau Hirohito, Kaisar ke-124 Jepang sekaligus pemimpin tertinggi negeri matahari terbit itu mendeklarasikan perang melawan Amerika Serikat dan Inggris. Dalam pidatonya, Kaisar Hirohito menyebut bahwa dukungan Amerika Serikat dan Inggris pada Republik Cina yang saat itu berperang melawan Jepang dengan mengirimkan senjata dan mengembargo komoditi minyak dan baja yang dibutuhkan oleh militer Jepang dilihat sebagai sebuah bentuk agresi terhadap kedaulatan Kekaisaran Jepang dan wilayah Asia Timur Raya. Singkat cerita, perang berakhir dengan kekalahan Jepang. Pengeboman atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 dan deklarasi perang Soviet terhadap Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 membuat pemerintahan militer Jepang yang diketuai oleh Laksamana Kantaro Suzuki akhirnya terpaksa menerima tuntutan menyerah tanpa syarat yang ditawarkan pihak sekutu. Tentunya tindakan dari Kantaro Suzuki adalah keputusan Kaisar Hirohito, walaupun ditentang oleh sebagian besar perwira angkatan darat seperti Jenderal Korechika Anami yang menolak penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu dengan alasan bahwa selama 2000 tahun Kekaisaran Jepang berdiri sejak era Kekaisaran Jimmu tidak pernah menyerah, apalagi dijajah oleh bangsa asing. Namun keputusan Kaisar sudah mutlak dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan melalui siaran radio mengenai menyerahnya Kekaisaran Jepang terhadap upaya perang melawan sekutu. Penyerahan diri Jepang itu kemudian secara resmi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, dan perwakilan negara sekutu yaitu Jenderal Douglas MacArthur sebagai Panglima tertinggi sekutu untuk wilayah Pasifik. Setelah Kekaisaran Jepang secara resmi sudah menyerah, sesuai dengan isi dari Deklarasi Potsdam yang telah disepakati oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet sebagai 3 negara pemimpin sekutu, maka semua penjabat militer maupun sipil Kekaisaran Jepang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam mendukung upaya perang Jepang di Pasifik sekaligus melakukan kejahatan perang terhadap militer sekutu maupun warga sipil akan diadili dalam sidang internasional. Nama-nama seperti Jenderal Hideki Tojo, Jenderal Akira Muto, dan Jenderal Seijiro Itagaki adalah penjabat militer Jepang yang divonis hukuman mati karena terbukti terlibat langsung dalam perang, termasuk melakukan kejahatan perang seperti Jenderal Akira Muto yang bertanggung jawab selama pembantaian Nanking yang mengakibatkan tewasnya 300.000 rakyat sipil Cina di tahun 1937. Menariknya, ada satu tokoh sentral yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas keterlibatan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dia adalah Kaisar Hirohito itu sendiri. Karena setiap tindakan yang diambil oleh kabinet, penjabat pemerintahan, dan jenderal militer Jepang harus mendapat mandat dari seorang kaisar. Lalu, kenapa Kaisar Hirohito tidak diadili oleh sekutu? Sebelumnya, kita harus memahami posisi Kaisar Hirohito dalam hierarki pemerintahan Kekaisaran Jepang. Tidak seperti argumen populer yang kebanyakan beredar di internet atau akun sejarah, Hirohito bukanlah Tuhan atau dewa di mata rakyat atau penjabat militer Jepang. Kaisar Hirohito adalah penerus dari Kaisar Jimmu, kaisar pertama Jepang pada abad 660 sebelum Masehi. Masyarakat Jepang melihat Hirohito
sebagai sosok suci dan dihormati karena ia adalah penerus dari Kaisar Jimmu dan pemimpin tertinggi agama Shinto, namun tidak sebagai seorang dewa. Jadi, posisi Hirohito dapat disandingkan seperti Paus Katolik di Roma atau pemimpin agung Iran. Kaisar Hirohito juga tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan militer secara praktis. Kabinet pemerintahan dibentuk oleh Perdana Menteri, sedangkan kontrol atas militer masing-masing dipegang oleh Menteri Angkatan Darat dan Menteri Angkatan Laut. Juga ada Menteri Urusan Perang. Namun bukan berarti Kaisar Hirohito tidak memiliki kuasa sama sekali atas negara Jepang. Seperti yang telah disinggung, Kaisar Jepang adalah mandat dari dewa. Artinya setiap kebijakan yang hendak dibuat oleh pemerintahan Jepang harus mendapat persetujuan atau setidaknya tidak melawan kekuasaan kaisar dan paham agama Shinto. Masalahnya adalah banyak sekali faksi yang saling bertentangan dalam tubuh pemerintahan sipil dan militer Jepang yang sama-sama menggunakan kaisar sebagai alat untuk mereka berkuasa. Angkatan Darat contohnya, pada upaya kudeta terhadap pemerintah sipil yang dipimpin oleh Perdana Menteri Okade Keisuke pada tanggal 26 Februari tahun 1936 oleh faksi radikal Angkatan Darat yang disebut Kodoha atau kelompok pro-imperialisme. Faksi Kodoha meyakini jika modernisasi ekonomi dan pembagian kelas sosial antara orang kaya dan miskin di Jepang akibat program liberalisasi yang dimulai sejak tahun 1920 menyebabkan permasalahan sosial, dan Kaisar Showa sebagai pemimpin tertinggi negara Jepang dilemahkan kekuasaannya akibat masuknya paham liberal yang sangat bertentangan dengan paham imperialis dan ultranasionalis yang dianut kebanyakan perwira Angkatan Darat. Setiap keputusan yang diambil oleh Kaisar Hirohito juga sangat dipengaruhi oleh para penasehatnya, seperti Kepala Staf Militer dan Perdana Menteri Jepang yang berkuasa saat itu. Contohnya, setahun sebelum Perang Pasifik dimulai, tepatnya pada tahun 1940, Jepang secara resmi bergabung dalam Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia menentang kekuatan Sekutu Barat, yaitu Inggris dan negara persemakmuran. Melihat kemajuan pesat angkatan bersenjata Jerman dalam menggilas negara-negara Eropa dan berhasil menaklukkan Perancis dalam waktu 1 bulan, Perdana Menteri Jepang saat itu, Pangeran Fumimaro Konoe, menyampaikan rencana militer Jepang untuk memperluas operasi militer di Cina dan menginvasi kawasan Asia Tenggara pada Kaisar Hirohito. Awalnya, Kaisar Hirohito merasa keberatan karena berkaca dari macetnya kemajuan Angkatan Darat Jepang di Cina. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat Jepang, Jenderal Hajime Sugiyama, tetap optimis jika Jepang bisa mencapai keberhasilan dalam rencana tersebut. Ditambah, mayoritas penjabat militer yang saat itu berkuasa menyetujui opsi berperang melawan Sekutu Barat. Tidak seperti anggapan kebanyakan penggemar sejarah yang mengira Kaisar Hirohito hanya duduk manis dan diam di Tokyo tanpa melakukan apapun selama perang, Kaisar Hirohito ternyata terlibat aktif pada awal-awal operasi militer Jepang di Perang Pasifik. Tercatat, Kaisar Hirohito menekan komando tinggi militer Jepang saat serangan awal pasukan Jepang ke Filipina pada tahun 1941, termasuk invasi ke Semenanjung Bataan yang merupakan pusat pertahanan pasukan Amerika Serikat. Hirohito juga sempat mengkritik kinerja Angkatan Laut Jepang yang malah mundur dari Kepulauan Solomon. Ia bahkan meminta Angkatan Laut Jepang untuk menghadapi Angkatan Laut Amerika di Kepulauan Aleut. Pada tahun 1944, Kaisar Showa itu memberi titah pada seluruh masyarakat dan militer Jepang untuk bertekad menghancurkan sekutu demi kelangsungan hidup kekaisaran. Dari fakta sejarah di atas, bisa disimpulkan jika Kaisar Hirohito adalah aktor utama dalam upaya perang Jepang di front Pasifik. Secara teknis,
ia harusnya masuk ke dalam daftar orang yang layak diadili dalam Tokyo Trial atau sidang internasional untuk penjahat perang Jepang. Namun, sesuai dengan syarat yang diminta oleh pihak Kekaisaran Jepang, mereka akan menerima penyerahan tanpa syarat jika sistem Kekaisaran dan Kaisar Hirohito sendiri tidak diadili dan diperbolehkan untuk terus ada dan berkuasa di Jepang. Lucunya, tawaran penyerahan tanpa syarat sekutu untuk Jepang masih ditawar dengan sebuah syarat politis. Awalnya, sekutu melihat syarat impunitas atau pengampunan terhadap kekaisaran sebagai sesuatu yang gak masuk akal, terutama karena kekaisaran mutlak yang dianut oleh Jepang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi liberal Amerika Serikat. Namun, mengadili kaisar sama saja memancing perlawanan masyarakat Jepang dan pihak militer Jepang itu sendiri, dan menghambat proses pembangunan ulang ekonomi dan pelucutan militer Jepang. Alasan ketiga adalah Kaisar Hirohito, walaupun turut andil dalam keputusan politik maupun militer Jepang selama perang, pihak investigator sekutu tidak menemukan bukti jika Hirohito terlibat langsung dalam beragam peristiwa kejahatan perang yang dilakukan oleh penjabat militer Jepang. Amerika Serikat dan Inggris yang sudah lelah berperang akhirnya menyetujui syarat penyerahan Jepang satu-satunya itu. Dan pada tanggal 28 Agustus tahun 1945, Jenderal Douglas MacArthur bersama pasukan sekutu barat mendarat di pulau utama Jepang dan memulai pemerintahan pendudukan sekutu. Sekutu lalu mengubah konstitusi imperialis Jepang menjadi konstitusi demokrasi parlementer, membatasi pengaruh kaisar dan militer dalam pemerintahan, dan mengganti seluruh anggota kabinet dalam pemerintahan dengan figur pro-demokrasi Amerika Serikat. Kaisar Hirohito sendiri tetap berkuasa sebagai kaisar Jepang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 7 Januari tahun 1989, menjadikannya sebagai kaisar Jepang paling lama bertahta, yaitu 63 tahun.